Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'amah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Fa akbar ni'matin min ni'amillah humal iman wal islam. Fa naqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyul azim. Laqad amarna Allah li jami'il muslimina wal muslimat bi alla yamutuna illa wa nahnu minal muslimin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita. Di awal tahun Januari, alhamdulillahi rabbil alamin, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lisan kita. Jangan pernah kita lupa, lalai, karena sesungguhnya nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul dan menguatkan tekad kita untuk berangkat ke masjid adalah nikmat yang paling besar yang ada pada kita. Banyak orang yang punya keinginan tapi tak punya waktu. Ada orang yang punya waktu tapi tak punya daya, tak punya kesehatan. Ada punya waktu, punya kesehatan, tapi dia tak punya keinginan. Alhamdulillah kita mempunyai semua itu. Dan mudah-mudahan dengan keinginan, tekad dan semangat kita yang sudah kita mantapkan untuk berangkat ke masjid ini, menjadikan keimanan kita setelahnya menjadi lebih baik dan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu semua kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang umat yang senantiasa konsisten menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita benar-benar mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak adalah dengan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berada dalam naungan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, kata Allah, yang telah Allah utus ke dunia ini juga untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas sudah jelas mengajak kita untuk menjadi
seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merasa dirinya superior, bukan inferior. Khairu ummah, sebaik-baik ummah kita. Caranya apa? Caranya dengan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang ingin mungkin khatib sampaikan di hari yang penuh keberkahan ini ialah hal yang berkaitan dengan al-izzatul islamiyah wal muslimin wa uluwul himmah, yaitu kemuliaan, kejayaan, kehebatan, harga diri seorang muslim dan juga cita-cita seorang muslim. Jadi kejayaan, kemuliaan, kehebatan Islam dan muslim adalah berasal dari uluwul himmah, berasal dari cita-cita yang luhur dan keinginan yang baik yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita, semua kaum muslimin hendaknya lah mempunyai uluwul himmah, semangat, motivasi, cita-cita yang baik, yang tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam hal surga, surganya Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Bila kalian minta kepada Allah, minta untuk masuk surga, maka minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Berarti maknanya apapun, bahkan sampai ke masalah surga, kita harus meminta kepada Allah dan bercita-cita kita menginginkan surga Allah yang paling tinggi. Begitu juga dengan kehidupan. Di kehidupan kita di dunia ini, Allah memberikan kita berbagai macam sarana dan kita tanamkan bahwasanya cita-cita kita hidup di dunia ini dengan semua yang Allah berikan kepada kita, kita barengi dengan cita-cita yang tinggi, ulul himmah, semangat yang tinggi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-cita yang tinggi ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa ada pada diri kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi bangsa atau menjadi umat yang merasa inferior, merasa kelas bawah. Mungkin itulah kenapa orang-orang Eropa bisa menjajah kita selama ratusan tahun, karena kita tidak punya jiwa superior. Kita menganggap diri kita lemah, rendah, tidak punya cita-cita yang tinggi. Bahkan na'udzubillah sampai hari ini kita masih dijajah secara ideologi, secara ekonomi, politik dan lain sebagainya. Percaya atau tidak? Bahkan mungkin di antara kita, di antara kaum muslimin anak bangsa, ada yang menjadi pengkhianat mata-mata dari bangsa lain. Itu karena apa? Karena kita merasa diri kita bukan siapa-siapa dan merasa kita bahwasanya kita tidak bisa memberikan jalan keluar, memberikan kejayaan kepada umat dan kepada bangsa kita terutama. Kebanyakan kita saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin diri khatib pribadi juga, ketika menanamkan cita-cita kepada anak-anak kita, kepada keponakan kita, kepada orang-orang di sekitar kita kan apa? Nah, nanti kamu sudah besar mau jadi apa? Oh, jadi gubernur, keren. Jadi presiden, keren. Jadi polisi, keren nak. Jadi tentara, keren nak. Itu semua saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita duniawi. Bagaimana kalau kita tanamkan di hati anak-anak kita, generasi kita, nah nanti kalau kamu besar, kamulah menjadi pemimpin negara dan pemimpin dunia. Kamulah nanti akan membebaskan tanah Palestina. Itulah yang seharusnya menjadi cita-cita himmah, ulul himmah, cita-cita yang tinggi yang tertanam dalam setiap sanubari kaum muslimin. Ada sedikit kisah bagaimana seorang anak yang dididik oleh ayahnya dari kecil dan didoktrin oleh ayahnya agar dia menjadi pemimpin dunia yang hebat yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Suatu hari seorang anak terjatuh, menangis, terluka kakinya karena bermain-main. Kemudian datang ayahnya. Ayahnya datang kemudian memeluknya, dia katakan, "Nak, seorang pejuang, seorang yang akan memerdekakan tanah Palestina tidak akan jatuh dan menangis, tidak akan menangis karena hanya terjatuh dan terluka.
Maka kau harus kuat karena kau akan menjadi pemimpin kaum muslimin untuk merebut kembali tanah Palestina. Siapakah anak itu? Anak itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia internasional sejarah menuliskan namanya dengan tinta emas dengan nama Saladin, King Saladin. Siapa yang mendidik dia? Orang tuanya menanamkan motivasi cita-cita yang tinggi. Bukan hanya cita-cita untuk menjadi orang bawahan yang inferior, menjadi pegawai, menjadi kuli, apapun itu. Mungkin itu yang kita kurang. Mungkin itu yang tidak kita punya. Selain itu, selain penanaman cita-cita, kita juga terkadang tidak menghargai, tidak memberikan apresiasi kepada saudara-saudara, rekan kita, kawan kita, anak kita yang dapat memberikan inovasi-inovasi yang baik, yang baru, yang bisa membawa kebaikan kepada kehidupan dunia ataupun kehidupan umat. Ketika ada orang yang kaya sukses dalam usahanya dan lain sebagainya, dijatuhkan iri. Itulah tabiat kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan kita akan bangkit? Bahkan kita banyak yang iri. Seorang milioner di kalangan kita iri dengan rezekinya seorang yang melarat fakir. Buktinya apa? Banyak buktinya, banyak. Contohnya ada seorang naik mobil. Mobilnya hebat, Fortuner. Mahal, pajaknya pun kita mikir. Kemudian lewat seorang tukang asong, misalnya tukang jual tisu dan lain sebagainya. Menawarkan harga tisu misalnya 18.000, 17.000, lebih mahal sedikit daripada di tempat-tempat kapitalis. Apa kita bilang? Ah, mahal. Mahal, beda 3.000 mahal. Beda 5.000 mahal. Tidakkah ini namanya dia cemburu dengan rezekinya orang miskin? Padahal dia kaya. Contoh yang sangat tidak kita sadari yaitu banyak di antara kita iri dengan rezekinya orang miskin. Orang cukup kaya apa kita? Orang cukup apa kehidupan kita? Tapi masih saja melihat orang-orang yang mungkin rezekinya ada di depan ruko kita. Sanggup kita memanfaatkan situasi. Oh, enak sekali dia gratis jualan di depan rukoku malam hari. Walaupun tokoku sudah tutup, tapi setidaknya aku bisa mendapat keuntungan. Itu termasuk salah satu contoh orang yang iri. Milioner, orang kaya, jutawan yang iri dengan rezekinya orang melarat. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mungkin saya, kita, semua yang ada di sini pernah mengalami itu. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulul himmah. Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita yang diletakkan, yang didasarkan senantiasa atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana cita-citanya, keinginannya adalah untuk memajukan masyarakat luas, untuk memajukan umat, untuk memajukan agamanya, untuk memajukan bangsanya. Itulah yang harus kita punya, bukan untuk memajukan rumah kita yang mewah, bukan untuk bermewah-mewahan, berlomba-lomba dengan kawan kita, membeli mobil yang mewah dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu. Bukan itu ulul himmah. Cita-cita kita hendaklah kita selalu dasari. Motivasinya adalah senantiasa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dan kemudian kepada umat dan masyarakat yang berada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Para pahlawan kita, saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang berjuang dulu. Apakah dia berjuang? Apakah dia berperang melawan penjajah? Dia niatkan cita-citanya untuk diri sendiri supaya dia dapat jabatan? Tidak. Karena risikonya adalah mati. Kalau dia mati, apa yang dia bisa dapat? Tetapi kita yakin yang mereka cita-citakan adalah bagaimana anak cucunya, umat setelahnya bisa hidup dengan baik dan berbangsa dan bernegara. Itu baru orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Bukan orang yang punya cita-cita untuk menjadi pejabat, untuk jadi pegawai dan lain sebagainya. Dan kebanyakan daripada kita, hampir semua kaum muslimin dan seluruh orang di dunia ini mungkin bahkan menuntut ilmu. Cita-citanya bukan untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu dan memberikan solusi kepada kehidupan dunia. Tetapi menuntut ilmu adalah untuk mengejar profesi suatu jabatan tertentu. Miskin kita, miskin. Mental kita miskin. Itulah kenapa
kaum muslimin khususnya di negara kita ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mayoritas mentalitasnya minoritas. Karena apa? Karena tak punya prinsip, tak punya harga diri, tak punya izzah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang ingin kejayaan, siapa yang ingin kemuliaan, siapa yang ingin kehebatan, maka kehebatan, kemuliaan dan kejayaan semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, kita letakkan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, apakah tidak boleh kita menjadi orang yang kaya, orang yang punya cita-cita untuk menjadi seorang milioner, untuk menjadi orang pejabat yang tinggi dan lain sebagainya? Boleh. Tapi jangan jadikan itu menjadi cita-cita duniawi semata. Jadikan cita-cita kita ingin menjadi seorang jutawan, milioner, pejabat, jadikan itu sebagai perantara untuk bisa kita meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang menistakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang menistakan agama kita. Itu gunanya jabatan, gunanya kekayaan, gunanya kehebatan kita. Kita gunakan semata-mata untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan membela umat, bukan membela kepentingan pribadi. Ada cerita sedikit tentang seorang yang punya cita-cita luhur, dia punya ulul himmah. Bagaimana dia bisa memberikan solusi kepada umat, setidak-tidaknya orang yang berada di sekitarnya, kalau bisa orang yang berada di negaranya. Ada seorang mahasiswa dulu sekali, orangnya sudah almarhum, namanya Salah Atiyah. Dia seorang mahasiswa dari jurusan pertanian di Universitas Al-Azhar. Tamat kuliah, nggak tahu dia mau jadi apa, tapi yang ia tanamkan adalah cita-citaku adalah memberikan solusi kepada umat, memberikan segala sesuatunya, dia kerahkan apa yang dia lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemajuan umat Islam dan agama. Lalu dia bersama kawan-kawannya mendirikan suatu peternakan. Mereka 9 orang. Setiap orang memberikan sahamnya masing-masing. Ternyata kurang modalnya. Kurang 10% lagi. Akhirnya mereka rembuk, dapatlah kesepakatan, mereka cukupkan 9 dan ke-10-nya mereka katakan 10-nya adalah sahamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membawa Allah Subhanahu wa taala dalam proses cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian berjalan waktu seterusnya dan seterusnya, perusahaan mereka menjadi maju dan pesat dan mereka menjadi orang yang milioner. Kemudian mereka menambahkan bahwasanya 50% daripada harta mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus dan akhirnya mereka mengikrarkan bahwasanya semua yang mereka punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanyalah pegawai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dari harta yang mereka punya. Mereka membangun universitas di kampung tempat mereka membuat usaha itu, membangun jalur kereta api, membeli lokomotif, membangun desa itu menjadi desa yang luar biasa. Di mana-mana terdapat ayat-ayat Al-Quran di pinggiran desa itu. Dia mengaspal jalan dari kota sampai ke desanya. Bayangkan. Sedikit pun mereka itu tidak berpikir bagaimana untuk memajukan kendaraan pribadi, membeli rumah-rumah yang besar, tapi kekayaan itu mengikut kepada mereka. Dengan syarat mereka mempunyai cita-cita yang luhur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan melandaskan semua atas dasar kecintaan kepada Allah, maka dunia adalah kecil, dunia ikut kepada mereka. Dan mereka adalah contoh pengusaha-pengusaha yang hebat. Bahkan mereka sedikit pun tidak mau ada media yang mewawancari mereka. Sampai akhirnya Dr. Salah Atiyah meninggal dunia. Barulah di situ semua orang membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Selagi dia hidup, dia tak pernah mau menerima media yang datang, orang memujinya, presiden memberikan penghargaan, dia tidak pernah mau. Padahal dia orang yang hebat, yang telah memajukan kampung halamannya, bahkan kabupaten kita bilang, provinsi, tapi tidak pernah mau diangkat jadi pejabat dan tidak mau dijadikan orang yang hebat. Dia tetap fokus. Keinginanku hanyalah menjadi
pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan tunduk di bawah kita. Kalau kita umat Islam di negara kita ini menjadi orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai cita-cita luhur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang ada di dunia ini akan tunduk kepada Islam atau kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tanamkan cita-cita yang tidak luhur, cita-cita yang tidak mulia, cita-cita yang tidak tinggi, maka jadinya adalah kita menjadi orang-orang yang tidak tinggi secara cita-cita, dan secara faktual juga kita adalah orang-orang yang kita bilang tadi inferior, bermental kecil dan tidak punya nilai serta izzah di mata dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Jangan pernah terbetik di hati kita, kita adalah bangsa yang kecil, kita bangsa yang besar, umat yang besar. Jadi jangan pernah kita punya mental bahwasanya kita tidak bisa merubah, bahkan dunia ini bisa kita rubah, asal kita menanamkan semua cita-cita dan kekuatan kemauan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu wa ballaghar risalah wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bittaqwa 'ala Allahi 'azza wa jalla wa usi nafsi bittaqwa 'ala Allah wa la'alla an nakuna min ibadillahi salihin muttaqin syakirin. Fa ya ayyuhal muslimun, innallaha amarna bi amrin azim, amarna bis salatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا عيبا إلا سطرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالبا إلا نجحته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرته وقضيته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوا الله واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.